Tolong lepaskan aku. Apapun yang kau inginkan akan kupenuhi. Kenapa kau harus menyelidiki aku? Bukankah lebih baik jika aku tetap menjadi kepala rumah tanggamu? Kenapa kau harus menyebut nama itu? Kau bilang siapa yang pelakor? Aku dan Fu Chenbai sudah saling kenal sejak kecil. Kami teman masa kecil. Kaulah pelakornya. Semua orang bilang aku bukan pelakor. Suruh dia sendiri yang bicara padaku. Hei hei hei. Aku sangat kesal. Bajingan Fu Chenbai. Lagi-lagi bermain bunga di luar sana. Bahkan berani menantangku. Siapa kamu? Saya asisten direktur Liu Sui kamu. Siapa yang membuatmu menyentuh saya? Kamu sudah melampaui batas. Saya mendengar telepon yang kamu lakukan tadi. Jika saya adalah pacarmu, saya pasti akan memprioritaskanmu dan menghargaimu. Saya tidak akan membiarkanmu merasa tersakiti sedikitpun. Baiklah, pacarku, apakah kamu bersedia membantuku? Saya. Nona Tang, selera Anda sungguh bagus. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Melihat pemuda bodoh ini, sepertinya dia belum banyak melihat dunia. Tidak tahu apakah dia bisa membantu kita. Hari ini kamu berpakaian seperti ini, mau pergi kemana? Hari ini tidak ada pelajaran. Temani aku keluar. Kita pakai baju seperti ini buat apa di sini? Nanti kamu akan tahu. Dut, ayo minum satu gelas, Dut. Maaf. Dia itu. Oh. Aku Zen Zen. Pacar baru ya? Tolong beritahu selingkuhanmu, Zen Zen. Bahwa dia tidak kau butuhkan lagi. Zen Zen tidak mau berbagi pria dengan wanita lain. Zen Zen. 11 fan benar. Fu Chenbai, aku tidak menyukaimu. Tolong jangan lagi menganggapku sebagai cadanganmu. Kamu tidak menghargai aku. Tang Zhen juga ada yang menginginkannya. Zen Zen bukan cadangan siapapun. Kebaikannya juga bukan alasan untuk kamu memanfaatkannya. Kapan hubungan aku dengan Zen Zen menjadi urusanmu? Cukup, jangan gunakan orang lain untuk melampiaskan amarahmu. Mulai sekarang, urus saja gadis-gadismu itu. Jangan lagi menjadikan aku kambing hitam. Chen Zhen. Kau lebih suka percaya pada pria yang asal-usulnya tidak jelas. Kau bahkan tidak mau mendengarkan penjelasanku? Aku hanya percaya. Yang kulihat. Namanya Lucifan. Dia seorang doktor. Dan juga pandai melukis. Aku sangat mengaguminya. Itu menantunya keluarga Tang, ya. Tampan juga, ya. Sepertinya keluarga kaya akan punya saingan. Pemuda ini dan Nona Tang Zhen memang serasi. Wakil direktur, kalau bukan dia, masih ada aku. Perasaanku. Minggir. Tolong carikan seseorang untukku. Tadi itu. Terima kasih ya. Zen Zen, kamu kebanyakan minum. Tenang saja. Saya akan membayar biaya jasa kamu kok. Hati-hati. Orang seperti dia nggak pantas kamu bersedih untuknya. Kamu pasti bisa bertemu dengan orang yang menghargai dan menyayangimu. Itu orang siapa ya? Apa itu kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Hahaha. Hei, gadis cantik. Kalau kamu datang lagi, aku akan lapor polisi. Anak nakal, jangan kira setelah kamu jadi kekasih kaya, kamu bisa sok jagoan. Kalau kamu datang lagi, aku sumpahin kamu, dasar brengsek.
Aku akan melindungimu. Aduh. Ah, brengsek. Kau tunggu saja. Ah, ya Tuhan. Kenapa kamu banyak sekali berdarah? Kau benar-benar bodoh. Bagaimana bisa menggantikan saya menahan botol minuman? Zen, kamu masih ingat? Aku pernah bilang padamu, jika aku adalah temanmu, aku pasti akan menempatkanmu di posisi pertama dan menghargaimu. Tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Terima kasih ya. Kau benar-benar pahlawan besar. Terima 100 dariku. Aku pahlawan. Ah, sejak kecil sampai sekarang, selain uang aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya satu teman, Fu Chenbai. Dan belum pernah ada orang yang begitu perhatian padaku seperti kamu. Oh iya, aku juga punya seorang kakak perempuan yang sangat perhatian. Namanya Wang Ma. Sebelummu, hanya ibu Wang yang paling perhatian padaku. Hanya saja Wang Ma sekarang lebih tua. Tubuh menjadi semakin mengecil. Senang mengetahuinya. Apakah ibu saya tidak dalam keadaan sehat? Ibuku tidak tahu banyak hal. Ya, terutama ibu. Kucing ternyata belum pergi. Kalian masih mau apa? Apa yang kalian lakukan? Adegan pahlawan menyelamatkan wanita ini kamu mainkan dengan baik. Ayahmu berhutang 200.000 kepada kami. Bayar uangnya sekarang. Bawa dia ke sini. Ayo, orang-orang, jalan. Orang yang berpakaian seperti manusia, tapi berkelakuan seperti anjing. Aku kira wanita kaya itu memberimu banyak uang. Hanya segini uangnya? Aku pergi untuk menjadi konselor keluarga. Jangan menghina hubungan kita. Kau benar-benar menganggap dirimu penting sekali ya? Biaya pengobatan ditambah bunga total 500.000, jangan harap. Hahaha. Tidak punya uang, ya? Oke. Kalau begitu, ayo kita pertaruhkan gadis cantik ini. Jangan sentuh dia. Hahaha, ini sudah kapan? Masih saja berlaga seperti orang yang sedang jatuh cinta. Baiklah, sekarang aku beri kamu dua pilihan. Kita bawa gadis cantik ini pergi. Atau aku akan putuskan satu tanganmu. Menyakitiku, aku tidak bisa memberikanmu. Jika kau memaksaku mati, kau lebih dari satu tangan ayahku. Hahaha, saudara. Bagus, kau lebih kejam dariku. Demi wanita cantik. Ayah kandung pun kau abaikan. Wu Yifan, kau binatang. Aku sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Jangan khawatir. Dia adalah putri dari Tang Guofeng, dari grup Tang. Meskipun kau kehilangan satu tangan hari ini. Asalkan kita bisa melindunginya. Kita bisa melunasi semua hutang. Kau bilang dia adalah putri dari grup Tang. Hahaha. Hanya bermodalkan dirimu, kau bisa mendekati putri keluarga Tang? Tapi sekarang sudah sampai tahap ini. Aku tidak perlu menipumu. Sekarang aku juga memberimu dua pilihan. Entah kau potong tangan ayahku sekarang juga. Kita lunas. Atau tunggu sampai aku resmi masuk keluarga Tang. Aku akan mencari cara untuk membayar semua uangmu beserta bunganya. Baik. Kalau begitu, aku akan mempercayamu sekali lagi. Aku memberimu waktu 1 bulan lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Berisik sekali. Jam berapa sekarang? Hai, nak.
Berkilau sekali. Cantik sekali. Mahal sekali ya, kemalaman dua orang itu pergi kemana? Bahkan membawa pulang seorang gadis kecil. Pacar yang cantik ya? Pacar? Itu leluhurnya dia. HMPH. Demi gadis kecil itu. Dia bahkan mengabaikan nyawa ayahnya sendiri. Hai. Aku sudah membesarkannya sampai sebesar ini. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kita hanya perlu melindunginya. Kita akan punya uang. Tidak semudah itu. Bagaimana caranya menghasilkan uang? Mencari uang itu sulit. Ini dia trik menghasilkan uangku. Ini cara bagus yang kau maksud? Kau tidak bermaksud menculik, kan? Ku bilang padamu. Meskipun kita bisa mendapatkan uangnya, belum tentu kita bisa kabur. Ya. Kakak, ini bisa berujung penjara. Jangan lupa ada pepatah yang mengatakan, bergantung pada pohon besar, angin akan sejuk. Selama keluarga kami semua bisa tinggal di rumah besar. Tidak lama lagi kami bisa masuk ke dalam kalangan sosial atas. Saat itu, jangan bilang hanya melunasi hutang luar negeri. Bahkan meraih kesuksesan besar pun bukanlah mimpi. Pertama-tama, kita harus mengusir orang yang tidak peduli dengan mata. Setelah itu, langkah demi langkah, kita akan menempatkan orang kita di villa. Inilah rencana saya untuk hidup di kalangan atas. Berhenti. Ibu, ada apa lagi denganmu? Saya ingin kamu mengundurkan diri. Bukankah saya sudah memberikan seluruh biaya jam pelajaran kali ini? Mengundurkan diri dan jauhi nona besar. Jika tidak, saya akan mempublikasikan identitasmu. Apakah Ibuang sedang tidak sehat? Ibuang alergi terhadap banyak hal. Terutama rambut kucing. Acoo. Ibuang, ada apa denganmu? Nyonya, saya rasa saya terkena flu. Bagaimana bisa tiba-tiba flu? Mungkin sebaiknya kamu istirahat beberapa hari. Jangan sampai nanti menulari kami, itu tidak baik. Baik, Nyonya, tenang saja. Aku benar-benar tidak apa-apa. Suruh dia pergi. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Cepat, panggil orang. Ibu saya kenapa ini? Menakutkan sekali. Kenapa dia muntah darah? Mungkin dia terkena TBC. Sangat menular. Lebih baik jangan mendekat. Tapi Zen-Zen, jangan pergi ke sana. Bagaimana jika kamu tertular? Ah, segera seret dia keluar. Dia hanya penyakit menular. Aku yang akan melakukannya. Coba lihat dia tadi seperti itu. Benar-benar sial. Kita harus segera mengganti pengurus rumah tangga. Benar-benar sial. Nyonya Tang, izinkan saya memperkenalkan pengurus rumah tangga ini kepada Anda. Sebelumnya dia bekerja di rumah paman saya. Saya sebenarnya juga tidak terlalu akrab. Tapi saya dengar dari paman saya bahwa dia orang yang sangat baik. Melakukan pekerjaan dengan dapat dipercaya. Selama tidak sakit, itu sudah cukup. Kerjasama yang meniakan, Nyonya Tang. Panggil saja saya Chang Shen. Cheers!
Meneer, ya. Makan siang tadi tidak ada masalah, kan? Jangan sampai saya malu di depan mereka. Tidak masalah. Tenang saja. Semua orang yang pernah mencicipi masakanku, tidak ada satupun yang tidak memujinya. Kalau begitu aku tenang. Mereka baru saja pulang berkeliling dunia. Setiap hari mengirimiku pesan WeChat untuk pamer. Masih bilang saya itu ibu rumah tangga. Bikin saya marah. Tante, tolong bantu saya untuk dapatkan pabrik itu kembali. Biar mereka tahu betapa bahagianya hidup saya sekarang. Tidak masalah. Oke, hahaha. Sayang, kalian sudah datang. Jika saya tidak salah lihat, ini lukisan Van Gogh, kan? Iya, itu suamiku yang membelinya dari sebuah lelang pribadi. Bahkan Museum Nasional Inggris pun tidak berhasil mendapatkannya. Wah, benar-benar hebat ya. Hanya saja, saat kami pergi ke Belanda, kami baru tahu bahwa Van Gogh sebenarnya tidak begitu terkenal. Orang miskin. Menggunakan Mona lebih cocok dengan sifat kita yang lebih aristokrat. Apa kata-katanya ya? Kamu untuk Inggris. Kamu bicara bahasa Prancis apa? Kamu lupa kalau Xiao Li hanya pernah tinggal di Inggris. Tidak mengerti itu. Teh sore belum siap. Silakan dinikmati, Nyonya. Hahaha. Xiao Li, keluarga kalian minum teh sore hanya dengan siomay? Kamu kan tahu aku tidak pernah makan itu. Iya, baunya masih begitu kuat. Kalau keluar dan orang lain mencium bau kita, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Kamu lebih baik mengeluarkan lebih banyak uang untuk menyewa seorang pembantu yang bisa memasak masakan barat. Xiao Li, biarkan yang ini untukmu makan. Datang lagi lain kali. Apa aku tidak pernah memberitahumu? Standar untuk teh sore harus setara dengan Michelin. Di rumah ada begitu banyak bahan makanan mahal. Kamu buatkan aku baju zirah ini. Syamai, makanan orang miskin seperti ini. Jangan pernah sekali-sekali muncul di meja makan rumahku. Nyonya, saya menikah dengan siapa sih? Pergi. Ibu. Ada apa ini? Kenapa marah banget sih? Segera ganti dia, ganti dia. Sudah, kalian turun saja dulu. Jangan lakukan hal seperti ini lagi nanti. Jangan marah. Buang saja itu. Buang saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi lagi, tidak akan terjadi lagi. Begitu banyak barang bagus, sayang sekali kalau dibuang. Aroma apa ini? Bu, ini adalah... Bu. Saya minta Bibi Chao membuatkan untuk makan siang saya. Wangi sekali. Ah, iya. Ini adalah malatang. Mau mencoba sedikit, Bu? Silakan, silakan, silakan. Cobalah. Enak sekali. Sudah bertahun-tahun aku tidak makan makanan seperti ini. Ibu sangat suka. Aku akan memasaknya untukmu setiap hari.
Hahaha. Mereka masih membual padaku tentang Italia dan Perancis yang memiliki makanan senak ini? Oh ya, Xiaolu. Orang pintar dari universitas ternama sepertimu pasti menguasai beberapa bahasa asing. Menguasai sih tidak bisa dibilang begitu. Tapi saya bisa sedikit untuk keperluan sehari-hari. Berarti kamu pasti mengerti bahasa Korea, ya? Istri ingin belajar bahasa Korea. Suami teman baik saya akan kembali dari Korea beberapa hari lagi untuk bekerja sama dengan kakak Liang di rumah saya. Pak Tang di rumah bilang, suruh saya menyambutnya dengan baik di rumah. Opa Korea itu, saya harus benar-benar mempersiapkan diri. Tidak boleh membuatnya malu. Saya memang tidak banyak mengenal sumber daya tentang bahasa Korea. Hei, cepat. Saya kenal seseorang yang bisa bilang, I miss you. Siapa yang kenal? Pasti bisa membantumu. Bagus sekali. Cepat kenalkan padaku. Aku ingin belajar bahasa Korea. Biar mereka memandangku dengan kagum. Tidak masalah. Ini minuman orang kaya ya. Rasanya juga tidak enak. Masih lebih enak minuman sorghum curah yang kubeli di persimpangan desa. Minumannya sudah cukup bagus. Bu, ini bukan yang kamu curi lagi, kan? Mana mungkin? Ini pemberian Nyonya Tang. Jangan bicara begitu. Nyonya Tang itu agak sedikit bodoh. Tapi sebenarnya dia orangnya baik. Bagus sekali. Bagus. Hei. Kamu sakit ya? Cepat-cepat persiapkan pelajaran. Nanti kalau ketinggalan, kamu akan merebutku. Aku sedang mempersiapkan ini kok. Untuk kakak kesayangannya. Cari saja, No Good Day. Opa, itu luar biasa sekali. Soyo. Aku kan bilang aku mau belajar dari kamu. Sekarang kamu sudah menonton drama Korea selama 10 tahun lebih. Kali ini, akhirnya bisa menggunakan tandaanku. Haha, menjadi penerjemah bahasa Mandarin pasti tidak bisa. Menipu Nyonya Tang saja tidak cukup. Hahaha, kakak memberi uang untuk apa? Lihatlah, pakaian profesor universitas ini seperti apa. Kamu tidak ingin aku memakai ini, kan? Ah. Hahaha, anak yang baik hahaha. Kasih sedikit juga dong. Minuman sebelumnya benar-benar aku nggak terbiasa. Besok aku masih akan beli 2 liang di gerbang desa. Kamu tahu kenapa bisa seperti ini, kan? Bukankah semua ini karena kau meminjam uang dengan bunga tinggi? Beraninya kau menunggu di rumah sambil memberi makan kambing? Lalu apa yang bisa kulakukan? Aku juga tidak bisa memasak, tidak bisa melukis, tidak bisa bahasa Korea. Berhenti minum dan mengemudi pasti bisa, kan? Anakku. Maksudmu menyuruhnya untuk membawamu? Hahaha. Anakmu tidak sedang mencarimu. Ihani, saya dari asrama 1 meter. Hei gemuk. Dia mulai mengatakan bahwa siapa yang tidur sendiri. Kamu siapa? Siapa yang bisa kamu katakan? Ya. Kapan kamu belajar bahasa Korea? Ini semua berkat guru bahasa Korea saya. Jessica, datang sebentar. Anna, rumput siu caonen. Jessica, imida. Job Trini, imida. Ini adalah profesor termuda dari Universitas Seoul,
Korea Selatan. Aku bisa belajar bahasa Korea dengan baik karena dia mengajar dengan sangat baik. Astaga, itu kan Ma Dongli yang kita makan di Perancis, Xiaoli. Kamu hebat. Keluarga kalian semua jenius. Apa maksudnya? Semua ini karena Xiaoli kita yang pintar dan punya pandangan tajam. Astaga, itu pasti hadiah dari suamimu, kan? Dia sangat mencintaimu. Betul sekali. Aku juga tidak bisa menyetir. Beli mobil juga cuma jadi pajangan. Kalau begitu, cari sopir saja. Tapi memang sulit menemukan supir yang bisa diandalkan. Bu. Saya kebetulan kenal satu orang. Sopir pribadi Bimbing. Kebetulan dia sedang kosong sekarang. Bimbing, cepat kenalkan padaku. Baiklah. Ini untuk saya. Indah sekali, aku sangat suka. Terima kasih ya. Suka padamu. Hehe. Di mana Sensen? Oh, tidak ada di sini. Jauhi dia. Kau melakukan apa? Jangan memperlakukan Xiaofu seperti itu. Dia orangnya tidak jujur. Dia punya niat buruk padamu. Jangan bicara omong kosong. Aku dan dia bersih. Dia hanya guru lesku. Lagi pula, kamu tidak bersama kekasih barumu sekarang. Kenapa datang ke sini? Aku sudah bilang. Mereka hanya pengejarku. Aku tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Zenzen, aku datang untuk minta maaf padamu. Kamu boleh memukulku. Atau memarahiku. Asalkan kau sudah tenang. Benar, kita berbaikan ya. Tuan Fu. Sekarang masih waktu les kita. Jangan bertindak gegabah. Gambarnya bagus. Ada beberapa hal yang harus kau pertimbangkan. Lagi pula, dia tunangan saya. Lu Senbai, bagaimana bisa kamu iri seperti itu? Sungguh. Saya memang tidak suka dengan pria-pria yang tidak jelas seperti itu. Mereka selalu punya niat buruk terhadapmu. Katakan saja. Berapa harganya? Apa maksudnya? Masih berpura-pura ya? Bukankah kamu masuk ke keluarga Tang hanya karena uang? Jika kamu butuh uang, aku bisa memberikannya padamu. Tapi beberapa mimpi di siang hari sebaiknya jangan kamu kejar.
Lagi pula, kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan para pria sejati. Pelajaran selesai. Ini bukan tempat untukmu. Sudahlah, pelajaran selesai. Ini bukan tempatmu berada. Zen, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Suatu hari nanti aku akan membuat semua orang tahu. Hanya aku yang pantas mendapatkan cinta sejati. Biarkan hujan turun sendiri. Aku akan merindukanmu. Ah, kakak. Aku sudah menyelesaikannya. Kau menyerahkan aku, kakakmu ini, kepada. Hanya untuk melihatmu bergaul dengan orang yang sudah menikah. Aduh, kau pura-pura tidak bersalah. Bukankah kau yang menyuruh kami untuk menumpang hidup pada mereka? Kau tidak bisa mengatasi Tang Sen itu. Aku akan mengurus ayahnya. Bukankah ini cara yang lebih cepat menghasilkan uang? Apa ini? Kakak, jangan sampai kau terjebak sendiri, ya? Kuperingatkan kau. Jangan bermimpi untuk mendapatkan wanita kaya seperti Tang Sen. Kau tidak tahu keadaan keluarga kita seperti apa? Sudahlah, Papa di mana? Saya sudah mengatur untuk menjadi sopir Tuan Tang Guofeng. Efisiensi kakakku ini bahkan belum secepat aku. Tuan baru saja selesai berbisnis. Tolong jemput dia, ya. Baik, Nyonya, baik. Selamat siang, Tuan Tang. Kau adalah sopir baru yang dikirim Nyonya, ya? Izinkan saya mengantar Anda pulang. Tuan Tang. Bau apa ini? Sangat tidak enak. Buka jendela mobilnya. Suami, kamu sudah pulang. Selamat siang, Tuan Tang. Ini bau apa? Kok sangat menyengat? Apakah ini aromaterapi baruku? Bukan. Sepertinya bau asam dan busuk. Jangan-jangan bahan makanannya tidak segar. Kalau bahan makanannya sudah rusak, segera buang. Jangan menyimpan barang-barang yang tidak berguna di rumah. Sangat menjijikkan. Guofeng, maafkan aku. Lihat dirimu sekarang. Sama sekali tidak seperti seorang nyonya rumah. Seorang sopir. Seorang pelayan. Bau asam di seluruh tubuh. Apakah keluarga kita bahkan tidak bisa mempekerjakan sopir dan pelayan yang berkualitas? Ayah, ada apa ini? Kenapa baru pulang langsung marah besar? Tanya ibumu. Tidak apa-apa, Zen. Kita tidak makan siang dulu. Nanti kita pergi berkemah. Baik, saya akan persiapkan dulu. Sayang. Jangan marah, ya? Kamu tidak boleh biarkan anak kita melihat kamu marah, ya? Oke. Atau biarkan dia mengajarimu lagi. Makanannya aku juga nggak bisa habiskan. Ini Jessica, guru bahasa Koreaku. Lalu yang itu siapa? Itu pengajar yang aku carikan untuk Zen. Pengajar, hari ini kita kan mau pergi camping. Kamu juga libur. Kalian bisa pulang sekarang. Baik, Tuan. Tuan Tang, saya yang akan mengemudi. Tidak usah, kalian juga libur saja.
Ye 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 ye. Keluarga ini akhirnya pergi. Kami senang sekarang. Senang sekarang. Hahaha. Sayang, senanglah. Dengan semangat yang membara. Ha. Ha. Hahaha. Aduh, ayo cepat. Ayo jalan cepat. Anakku. Hahaha. Kalian sebaiknya tidak seperti ini. Akan ketahuan. Anakku. Ibu tahu kok kamu. Cuma saja ekspresimu terlalu tegang. Kamu harus lebih santai. Jika suasanamu buruk, datang lagi. Berikan aku suasanamu itu. Lihatlah ini. Betapa nikmatnya hidup ini. Siapa yang tidak ingin hidup seperti ini? Jika aku istri seseorang, aku juga tidak akan pelit. Anggur merah mahal ini, aku. Sialan, aku minum 1 botol. Aku buat 1 botol. Aku minum 1 botol. Aku buat 1 botol. Minum 1 botol, aku buat 1 botol. Tetap hati-hati ya. Kalau sampai ketahuan, tidak baik. Kue di bawahnya memang enak. Hahaha, perhatikan apa? Menemukan apa? Tidak bisa menemukan. Mereka begitu kaya ya. Hanya barang ini. Apa yang ditemukan, benar. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Terlebih lagi, aku bukannya tidak memberikan apapun. Memikirkan mulut lelaki tua itu. Aku benar-benar merasa jijik. Ini semua. Anggap saja sebagai kompensasi terbesarku. Makanlah, minumlah. 8. Lelaki tua itu berani meremehkanku. Setelah putriku menikah ke keluarga Tang, aku adalah mertuanya. Aku takut kau memukulku. Ku beritahu kau. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Akan kubawa kau kembali. Tidak akan kubiarkan kau ke pantai Arktik untuk menerbitkan komik. Itu tidak benar. Lihat tanganmu itu. Ini bukan tangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Katakan padamu. Anakku sangat senang. Bukan hanya menjadi guru privat anak orang kaya. Dia juga memikirkan sebuah rencana yang sempurna. Hahaha. Yang kuinginkan bukan hanya mengurus pekerjaan rumah. Saya masih memiliki rencana yang lebih besar. Apa rencanamu yang lebih besar? Kamu tidak masih memikirkan si nona besar itu, kan? Zen terkena hujan. Cepat siapkan jubah mandi yang bersih. Kami akan segera kembali. Aduh. Cepat sembunyikan. Sebentar lagi akan kembali. Sudah kembali. Cepat sembunyikan. Di luar sedang hujan. Tidak ambilkan handuk? Itu istri saya. Selamat pagi, Tuan Tang. Saya akan mengambilkan handuk untuk Nyonya dan Nona. Syukurlah karena hujan ini. Saya bisa menyembunyikan diri di kamarmu. Jangan pergi ke kastil itu. Aduh. Zen tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Waktu berlalu begitu cepat. Zen sebentar lagi akan menikah. Nanti tidak akan ada yang merawat saya yang sudah menjadi ibu ini. Tapi Xiao Fu juga tumbuh sambil diawasi. Dibandingkan itu, saya cukup tenang. Hu Shabai memang baik.
Tapi dia terlalu memiliki pendirian. Sulit untuk dikendalikan. Dan dia tidak bisa menghasilkan uang untuk keluarga kita. Kenapa ada bau asam lagi? Ini bau dari jubah mandi ini. Bagaimana bisa jubah mandi ini bau asam seperti ini? Pasti karena tidak dijemur dengan bersih. Meskipun tidak dijemur, baunya tidak akan seperti ini. Aku ingat sekarang. Bau seperti ini ada pada sopir itu. Apakah jubah mandi ini dia yang pakai? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gio ini enak. Rasanya sama seperti sekarang. Sejak mereka datang, rumah selalu berbau asam dan busuk. Cepat pecat mereka untukku. Mengerikan sekali. Suara apa itu? Suara apa itu? Oh, Tuan Tang bilang. Bukankah saya sudah memberi kamu libur? Kenapa kamu masih di sini? Saya belum sempat pergi. Kenapa kamu keluar dari kamar Spring? Saya. Lu Sufen. Kamar saya. Ada apa ini? Sampah seperti kamu. Berani-beraninya punya niat buruk pada putriku. Lihatlah dirimu sendiri, kamu itu siapa? Ayah, jangan seperti ini. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Dia bukan orang seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Orang miskin seperti dia sudah sering saya temui. Zen, kamu jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Seperti orang miskin sepertimu. Tidak ada satupun yang baik. Dia hanya ingin mengincar harta keluarga Tang saya. Anak muda. Sekarang, segera keluar dari sini. Jika tidak, setiap kali saya melihatmu, saya akan memukulmu. Dengar tidak? TCH, orang miskin. Maaf. Tuan Duan, keluar. Lihat bagaimana si gadis memperlakukanmu. Hahaha. Sudah diminum. Tidak apa-apa, kan? Tidak ada apa-apa kok. Ibu. Kita tidur lebih awal, yuk. Hahaha, ayah, jangan begitu. Mungkin ada kesalahpahaman, loh. Dia bukan orang seperti itu. Aku tak menyangka dalam situasi seperti ini kau masih mau membelaku. Tenang saja, meskipun aku harus menggunakan cara apapun. Aku pasti akan membuat diriku layak mendapatkan cintamu. Kontrak itu rugi, jangan ditandatangani dulu. Kalau ditandatangani, modal kita habis. Hari ini adalah hari kematian ayahnya. Jangan terlalu khawatir. Kegagalan proyek adalah hal yang wajar bagi manusia. Meskipun kita berhutang sedikit uang, paling tidak kita bisa menjual rumah atau mobil. Pasti bisa dibayar. Kamu ngerti apa sih? Itu 500 juta. Kalau kamu dijual pun tidak akan cukup. Itu. Lalu bagaimana ini? Tidak mungkin kita menunggu mereka datang untuk menuntut balas, kan? Tentu saja saya punya rencana. Rencana saya adalah Hin Kun juga seorang kambing hitam. Ini gambar apa? Maafkan saya. Saya akan menggambar lagi untukmu. Kamu lihat ini mirip apa?
Ini aku? Membuang waktuku, membuang energiku. Semua harus melihat cowok berwajah pucat ini. Mengatakan omong kosong apa sih? Dengan begini masih berani menipu orang? Tuan, ada apa sampai marah-marah seperti ini? Kau datang untuk menertawaiku? Di rumah, Zen terus bertengkar denganku. Kau mengajar dengan baik. Setelah kulihat, lukisanmu memang bagus. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kalau kau ada sesuatu, katakan saja langsung. Aku suka sifatmu yang lugas. Aku bertanya padamu. Apakah kau benar-benar menyukai Zen? Suka. Tapi aku tidak pantas untukmu. Jika aku bisa membantumu. Keluarga kami, keluarga Tang, sangat kaya dan berpengaruh. Menanggumu bukanlah masalah. Tapi Tang Zen mencintai orang lain. Yang kau maksud adalah Fu Chenbai, kan? Tenang saja, aku punya cara. Aku bisa membantumu dalam hal ini. Tapi saya punya syarat. Perusahaan memiliki proyek baru. Saya ingin menggunakan nama Anda untuk melakukannya. Saya hanya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Memberikan uang tunai yang cukup untuk Zen. Bisa. Tapi saya perlu sejumlah uang. Saya harap kita bisa menjadi sebuah sialan. Apakah ibu Su itu anjing? Kenapa aku tidak bisa mencium bau diriku sendiri? Bajingan, berani memecatku. Tidak memberiku pekerjaan itu lain cerita. Persetan dengan mertuaku. Selama ini aku juga sudah menabung cukup banyak. Ditambah kakakku. Cukup untuk keluarga kita pindah ke kota lain. Pindah malam ini. Kau katakan saja pada ibu. Minta dia segera meninggalkan villa itu. Kita sekeluarga pergi jauh. Berapa banyak uang yang sudah kau kumpulkan? Cukup untuk membayar hutang riba, kan? Aku. Cek ini cukup untukku masuk stasiun. Sisa uangnya juga cukup untuk tas permenku yang cantik. Kita lembur saja yuk. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Layang-layang permen 3 hari. Jangan lupa. Aku ini perencana. Apa rencanamu yang baru? Anakku sayang, rencanaku ini karena kau adalah seorang gay. Jangan-jangan kau kambing hitam? Kau bicara apa? Ayahku melarangmu bertemu denganku. Siapa sebenarnya yang bermain-main di sini? Chen. Bagaimana kalau kita batalkan saja les hari ini? Aku masih ada sedikit urusan. Chen, tunggu sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hari itu aku bersembunyi di kamarmu. Aku minta maaf. Tapi aku ingin memberitahumu. Kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Karena aku benar-benar menyukaimu. Aku sudah menjadi tunangan Fu Chenbai. Maaf, aku tidak bisa menerima pengakuanmu. Chen. Menunduk dan memeluknya. Bukankah dia hanya punya sedikit uang? Apa yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Aku tadinya menganggapmu sebagai teman. Sekarang kita bahkan bukan teman. Aduh. Hubunganmu dengan Zen sudah sampai sejauh mana? Zen masih belum bisa melupakan Fu Chenbai. Dia menolak semua ajakanku kencan. Ini bukan jalan keluarnya. Sepertinya aku harus membantumu berdua. Chen kembali, kau akan menemui Fu Chenbai. Mulai sekarang, kau tidak boleh pergi kemanapun. Ayah, bagaimana ayah bisa seperti ini?
Keluarga kita tidak membutuhkan perjodohan. Yang kita cari adalah seseorang yang berbakat untuk menjadi pewaris keluarga kita. Aku rasa 11 event sangat berbakat. Dan masa depan juga tak terduga. Kalau begitu, nanti aku akan memesan restoran untuk kalian. Kalian berdua keluar sebentar, ngobrol-ngobrol. Ayah, apa ayah anggap perasaanku ini? Mau diberikan kepada siapa saja? Jangan nakal. Zen, dengarkan ayah. Sivan sekarang bertanggung jawab atas proyek paling penting di perusahaan kita. Ayah berharap kamu bisa bersamanya. Dan kamu harus pastikan dia menandatangani dokumen ini. Nasib hidup dan mati keluarga Tang kita ada di tanganmu. Sivan, kamu benar-benar tidak perlu seperti ini terhadapku. Aku datang hari ini untuk berbicara dan menjelaskan semuanya. Zen, meskipun kamu tidak suka padaku, apakah kita tidak bisa bahkan hanya makan bersama? Restoran ini hari ini. Aku sengaja memesan untukmu. Cobalah. Restoran yang kamu pesan khusus untukku ini sebenarnya biasa saja bagiku. Makanan-makanan ini juga tidak baru bagiku. Jadi kamu menghabiskan begitu banyak uang. Semua akan terbuang sia-sia. Sayang sekali jika dibuang. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untukmu. Baiklah, mari kita bicarakan bisnis. Dokumen ini adalah titipan ayahku untukmu. Katanya ini proyek penting kerja sama kita, tolong tanda tangani. Baik. Kalau kau memintaku menandatangani, aku akan menandatanganinya. Ah, sekarang kita bisa makan dengan tenang. Menurutmu keluargaku kekurangan uang? Keluargaku memang tidak kekurangan uang. Tapi kamu, Zen, yang kekurangan. Omong kosong apa ini? Meskipun di permukaan kamu terlihat cantik dan bersinar. Bukan berarti kamu harus selalu bergantung pada orang lain. Jika benar-benar pergi, Tuan Wang mungkin akan membatalkan makan malam ini. Kau sebenarnya ingin mengatakan apa? Aku ingin mengatakan, kau dan dia, untuk Tang Xin, sungguh merupakan keluarga yang menyedihkan. Nyonya. Lagi pula, semuanya sama saja. Kau dan Zen lebih baik bersandar padaku. Orang ini tidak akan memiliki selingkuhan atau sekretaris yang mengganggu pandangan kalian. Tadi itu Tang Xin. Istri lu, kamu sedang melakukan apa? Lepaskan aku. Kenapa kamu? Zen, kamu yang menyuruhku datang menjemputmu. Tiba-tiba rumah ini terasa sangat asing. Aku tahu kamu pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Aku tidak tahu kenapa. Paman Tang tiba-tiba membatalkan pertunangan keluarga kita. Dan dia terus melarangku bertemu denganmu. Kamu menghubungiku.
Aku langsung datang. Ada apa? Apa Lucifer mengganggumu? Sejujurnya, sekarang aku memang sedikit takut padanya. Awalnya aku hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Tapi aku tidak menyangka dia tiba-tiba menyatakan perasaan padaku. Sekarang bahkan ayahku juga mendukungnya. Kamu memang terlalu baik hati. Sejak pertama kali aku melihat anak itu, aku merasa dia penuh dengan perhitungan. Orang seperti itu harus dijauhi. Jika tidak, dia akan menyakitimu suatu hari nanti. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Semua salahku, seharusnya aku tidak menggunakannya untuk membuatmu marah waktu itu. Jika kamu tidak enak hati untuk mengatakannya langsung padanya, aku akan mendengarkanmu. Jika dia tetap keras kepala, biar dia mencoba. Bagaimana? Baiklah, aku khawatir dia tidak menyukaimu. Itu keluarga Tang di belakangmu. Pacarmu ada di kamar ini. Baiklah, aku juga akan membuatnya mengerti. Jika dia terus mengganggu, aku akan semakin membencinya. Kau berbaringlah dulu. Aku akan pergi melihat. Apa benar kau selalu meremehkanku? Jangan paksa dia lagi. Tadi percakapan kita sudah kamu dengar, kan? Sama saja, aku juga malas bicara lebih banyak denganmu. Mulai sekarang, jauhkan dirimu sejauh mungkin. Jangan ganggu Sen-Sen lagi. Ada satu hal yang salah kamu katakan. Aku bukan mencari uang dari keluarga Tang. Namun, saya benar-benar menyukai Sen-Sen. Lalu, apa masalahnya? Apakah menurutmu Sen-Sen akan peduli dengan perasaanmu? Perasaanmu hanya akan mengganggunya. Seperti kamu, makhluk rendahan. Saya sarankan sebaiknya kamu berhenti bermimpi jadi kodok yang ingin makan daging angsa. Jangan lupa, Paman Tang mendukung saya untuk bersama Zen-Zen. Apa yang tadi kamu katakan? Kalau berani, katakan sekali lagi pada Paman Tang. Benar, Zen-Zen. Jika kau hari ini tidak kembali denganku, Paman Tang mungkin akan dalam bahaya. Aku ingat proyek itu, sepertinya Bibi Tang juga ada di rumah. Tidak apa-apa, itu hanya untuk menakut-nakutmu. Jangan takut. Rahasia sekali. Aku pun tidak boleh tahu. Sebenarnya, aku akan memberitahumu dua hubungan. Ada sejumlah uang. Tetapi uang itu, aku dan Cilang memakannya. Aku pasti harus melakukannya. Tetapi sekarang kebetulan tidak bisa dibunuh. Sudah dewasa haha. Saya menyalahkan semua tuduhan kepadanya. Uangnya saya ambil untuk dia lakukan. Hahaha. Kamu ini sampah. Sampah. Bahkan dulu saya masih percaya omong kosongmu. Sayang. Ada apa? Jangan gambar lagi. Aku bilang sama kamu. Proyek Tang Guofeng bermasalah. Sekarang sangat butuh orang untuk menggantikannya. Dia mencari orang ini. Yaitu menantunya, ya? Lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Dia sekarang sengaja mempertemukanmu dengan Tang. Jelas sekali dia ingin menjadikanmu kambing hitam. Kak, kamu tahu akibatnya? Uang yang kita hasilkan sekarang sudah cukup banyak. Selagi masih ada waktu, mari kita pergi sekarang juga. Ah, gila. Gila benar. Sudahlah, lagi pula kebenarannya sudah kukatakan padamu. Mau mendengarkan atau tidak, terserah padamu. Besok aku akan mengundurkan diri dari keluarga Tang. Orang-orang ini, satu persatu terlihat, sebenarnya adalah iblis pemakan manusia. Tubuhku sudah sehat, mau pergi kemana ya? Aku akan mencari Fu Qianbo. Omong-omong, aku tidak perlu lagi mengumpulkan tugas.
Kamu juga tidak perlu menggambar-gambar itu lagi. Aku tahu jelas ayahmu memanfaatkan aku. Tapi demi bisa tetap berada di dekatmu, aku rela dimanfaatkan olehnya. Bahkan melakukan hal-hal untuk keluarga Tang kalian. Yang aku inginkan hanya dirimu. Itu tidak mungkin. Aku harus bertanya pada ayahku. Beliau tidak mungkin menganggapku sebagai alat tawar-menawar. Terserah. Pokoknya aku hanya memberimu waktu 1 hari. Kau harus segera menikah denganku. Menjadi pasangan suami istri resmi. Kalau tidak, dalam waktu 1 hari, keluarga Tang kalian akan mencari siapa untuk menanggung akibatnya. Oh Xin Fen, jangan seperti ini. Jangan paksa aku. Aku benar-benar tidak menyukaimu. Kau seperti ini hanya membuatku merasa sangat asing. Bahkan sangat takut. Aku lebih baik tidak pernah mengenalmu. Kumohon, tolonglah. Jika kau benar-benar menyukaiku. Kumohon, aku mohon, lepaskan aku, ya. Kau pikirkan baik-baik. Aku akan mengundurkan diri. Kenapa? Keluargaku tidak baik padamu? Bukan hanya tidak baik. Kau pikir aku tidak tahu? Kalian sekalian sampah manusia. Mau membunuh kakakku? Kakakku, Lu Xifan. Guru les kalian itu, aku juga tak takut memberitahumu. Chang Shen adalah ibuku. Sopir kalian, Lu Qiang, adalah ayahku. Apa? Kalian orang kaya ini mengira dengan sedikit uang bisa seenaknya? Ku bilang padamu, kakakku tidak akan tertipu. Sial, sial. Aku sangat kesakitan, ada yang salah. Aku sangat kesakitan, ada yang salah. Kamu janji padaku. Kamu harus menepatinya. Kamu sudah tahu rencanaku. Apakah kamu masih ingin bekerja sama denganku? Lihat saja penampilanmu sekarang. Kau malah lebih seperti ulat. Sungguh menyedihkan. Tenanglah. Asal kau memberikan pacar. Aku tetap akan melakukannya. Kunci mobilku. Selesaikan di daratan utama, aku berharap untuk melihat penyatuan sejati. Inikah kehidupan orang-orang hebat? Sekarang akhirnya giliranku untuk memandangmu dari atas, ya? Tolong. Tolong. Nyonya Luo. Kau mau melakukan apa? Jangan sentuh aku. Ceng-ceng. Kemana saja kau akhir-akhir ini? Lu Xinfan. Kamu tidak bisa mendapatkan hatiku. Jadi kamu akan menghancurkan kesucian saya, begitu? Kamu hanya tahu menggunakan cara seperti ini? Ternyata saya tidak salah menilai kamu. Kamu dari awal hingga akhir memang sampah. Sampah. Kamu bahkan tidak sebanding dengan 1 jari kaki putih yang bersih. Aku bilang sama kamu. Meskipun kamu terus menyentuhku, aku hanya akan mencintai orang ini. Kamu harus menyerah. Pusaka Bai, Pusaka Bai. Aku sudah janji. Kamu cemas ya? Maaf, ganteng. Dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Baiklah.
Karena kau tak bisa melupakannya. Maka aku harus mengundangnya ke pernikahan kita. Aku ingin dia menyaksikan sendiri bagaimana kau menjadi milikku. Istriku. Bagi perempuan, hal ini sangat suci. Saya tidak ingin berada dalam situasi seperti ini. Apakah kamu mengerti, kan? Saya janji. Tubuh saya pasti akan menjadi milikmu. Hanya saja kita harus menunggu hingga pernikahan kita selesai. Apakah kamu bisa menghormati saya? Baik, saya akan menghormati kamu. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan jika kamu benar-benar bersedia. Lagi pula, kamu juga tidak bisa melindunginya. Pernikahan ini, kita pasti akan melangsungkannya. Zen, jangan minum lagi. Kamu sudah mabuk. Pas banget kamu datang. Ayo, temani aku minum. Aku datang untuk mengajakmu pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengan orang lain. Chen Bai, benar-benar disayangkan. Hari yang begitu penting. Tapi aku tidak melihat kembang api. Tunggu aku bawa kamu pergi dari sini. Setiap hari aku akan memainkan itu untukmu. King Bai, kamu janji padaku. Jika ada kesempatan untuk bertemu lagi, kita harus semangat. Chen. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Kita pergi bersama. Sivan, aku masih ada beberapa barang yang perlu kusiapkan. Aku perlu kembali ke kamar sebentar. Nanti akan segera turun. Seng. Tuan Muda Fukiao. Ini adalah lokasi pernikahan saya. Kuharap kau jangan terlalu berani. Kau membuat mereka tidak akan melepaskan kita. Zen akan celaka. Percayalah padaku. Tuan Muda Fukiao mabuk. Antar dia kembali untuk beristirahat. Tolong, Zen benar-benar akan mati. Benar-benar akan mati. Tuan Muda Fu. Jangan menakut-nakuti aku seperti itu. Mulai hari ini, Chen Zhen adalah milikku. Kau tidak akan pernah bertemu dia lagi. Hahaha. Ada yang melompat dari gedung. Dia akan mendapat. Kamu memilih untuk mati. Mau bersamaku?
Jadi yang ingin kamu katakan cuma ini? Atau kamu ingin mendengarkan apa lagi? Tidak mau bicara? Kamu tahu, kan? Benar-benar setelah mati. Orang yang memiliki kemampuan dan sesuatu untuk membalas dendam untuknya. Asalkan kamu. Kamu tidak layak menyebut namanya. Aku bilang padamu. Lucivan, hari ini aku datang untuk membela keadilan untuk Sensen. Keadilan. Jangan menipu diri sendiri. Orang seperti kalian masih bisa berbicara tentang keadilan. Kita semua tidak lebih mulia satu sama lain. Tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Jujur saja, kita semua sama saja. Bagaimanapun juga, saya tidak akan membuat orang lain kehilangan segalanya. Saya bahkan tidak akan menyakiti orang yang saya cintai. Itu karena kalian pernah merasakan pahitnya kemiskinan. Kapan kalian benar-benar merasakan kemiskinan itu? Baru kamu akan menyadari apa yang kamu sebut cinta. Aku tidak ada mood untuk mendengarkan pembelaanmu di sini. Aku sudah dipenjara selama setahun. Setelah aku keluar, aku baru menyadari. Aku telah menguasai semua harta milik keluarga Tang. Aku tanya, barang-barang milik Sensen di mana? Dibuang. Dengan apa kamu membuangnya? Ambil barang-barang ini. Apa kau tega melakukan ini padanya? Zeng Zeng tidak pernah mencintaiku. Aku menyimpan barang-barangnya. Hanya akan membuatku terjebak di masa lalu. Hanya dengan meninggalkan semua miliknya. Aku bisa memulai hidup baru. Kau brengsek. Kamu masih sama impulsifnya seperti setahun yang lalu. Begini, suamimu juga ikut makan. Aku makan dengan percuma. Tunggu. Anak yang baik. Apakah kalian sudah menguasai properti keluarga Tang? Dan hidup dengan nyaman? Apakah kalian semua lupa kalau kalian cuma sekelompok pencuri? Sekelompok pencuri yang hina dan rendah. Benar. Kami memang sekelompok pencuri. Tapi kalian orang kaya ini. Kalian lebih tinggi dari kami seberapa banyak sih? Jangan lupa, orang yang ingin membuat kakakku menanggung kesalahan, itu adalah Tang Guofeng. Dan juga si cantik yang kau sayangi, Zhen Shen. Apakah kalian menganggap kami bukan manusia? Ah, itu karena kalian memikirkan hal-hal yang bukan milik kalian. Tuan Muda Su. Tentu saja kamu tidak kekurangan pikiran. Justru karena kamu tidak kekurangan. Makanya kamu bisa berdiri di tepi. Dengan sikap yang penuh kepura-puraan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Hari-hari yang diperlakukan seperti kecoa. Seperti tikus di selokan itu. Aku sudah cukup hidup seperti itu, aku tidak ingin lagi. Di sini. Ini adalah rumahku. Uang ini, rumah ini. Semua ini milik kita. Kamu ingin merusak tanganku. Maka aku akan membunuhmu. Aku sudah tahu kalian sangat keras kepala dan tak tahu malu. Bom seperti ini. Aku yang buat. 4 buah, yang pertama di luar pintu. Yang kedua di dinding luar. Ada satu lagi di dalam kolam renang. Tapi yang terakhir. Ada di belakang seluruh area itu. Seperti yang dikatakan oleh Fu. Apakah bom ini kamu buat sendiri? Pernikahannya memang tidak kecil ya. Ternyata aku meremehkanmu. Bro. Apa yang harus kita lakukan? Saya belum ingin mati. Kami baru saja menjalani hidup yang baik. Tapi kamu gila. Itu bom, loh. Sejak saya lahir. Kamu merasa dirimu berbeda dari orang-orang di sekitarmu. Lebih pintar dari mereka. Lebih hebat dari mereka. Kemudian saya tahu. Orang-orang menyebut saya orang seperti ini seorang jenius. Lalu apa gunanya? Pada akhirnya, di mata kalian, bukankah saya hanya sebuah lelucon? Saya juga ingin menjadi orang baik. Minum air dingin membuat kami sangat khawatir. Masing-masing dari kalian merasa diri kalian lebih tinggi. Aku sih. Aku ingin jadi anjingmu. Tapi kalian bahkan tidak mau memenuhi keinginan kecilku untuk jadi anjing.
Ya sudah, tidak ada yang bisa dilakukan. Pang Gufeng akan menanggung kesalahanmu. Itu salah dia. Tindakanmu sekarang 10 kali lebih buruk daripada dia, memang. Aku sudah bukan manusia lagi. Karena saya orang kaya. Hahaha. Setelah menjadi orang kaya, saya baru sadar bahwa hidup seperti ini tidak ada bedanya. Meskipun saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan dengan mudah. Lalu bagaimana? Apakah itu berarti saya akan benar-benar hilang dari dunia ini? Tidak ada dunia yang nyata di sini. Hidup ini masih ada artinya apa? Kamu benar-benar iblis sejati. Tidak. Nama Lucifer dalam mitologi tidak diketahui. Iblis adalah malaikat yang jatuh. Tuhan memaksa malaikat untuk jatuh. Lalu balik menuduhnya. Tidak mengerti. Mereka semua memasang wajah angkuh. Sama seperti kalian. Tuan Muda Fu. Aku memang bajingan. Tapi kau juga tidak lebih baik. Kita berdua orang yang buruk. Tak ada yang pantas untuk siapapun. Zhen. Kita turun ke neraka bersama-sama, ya. Jin Zhan. Aku sudah membalaskan dendamu. Jin Zhan. Aku sudah membalaskan dendamu. Istriku. Lalu, siapa orang itu? Apakah itu kamu? Kamu benar-benar seorang pahlawan besar. Seorang diri, melalui usaha sendiri, kamu bisa membuat dirimu menjadi orang yang lebih hebat. Saya juga sangat ingin berteman dengan orang seperti kamu. Kami masih hidup. Kita masih hidup. Kita ternyata masih hidup. Bagaimana bisa begini? Padahal saya tadi memasang bom. Kenapa ini berubah jadi kembang api? Apakah itu artinya? Tidak benar-benar akan mati? Chen. Yang saya maksud adalah, maafkan saya. Pada akhirnya, ini adalah mimpiku yang harus terbangun. Jika ada kehidupan setelah mati, saya akan memilih untuk menjadi tutor pribadi Anda dengan diam-diam. Selalu berada di sisi Anda, menemani Anda dengan diam-diam. Apakah kau masih mau? Tuan Muda Feng. Aku bisa terus mencarinya. Lucifer terlibat dalam kasus penculikan dan pemerasan, penganiayaan, dan perampasan harta benda orang lain. Dihukum penjara seumur hidup. Lu Xinlan karena perampasan harta benda orang lain. Dihukum penjara selama 7 tahun. Chang Cuihua dan Lu Qiang karena perampasan harta benda orang lain. Dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Lu Chunbai diduga melakukan penganiayaan dengan sengaja. Namun dia menyerahkan diri. Dijatuhi hukuman percobaan.